Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kita lanjutkan ya dari kronologi gugatan cerai yang dilakukan Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven, istrinya, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terkait persoalannya kita sudah uraikan pada episode sebelumnya. Kita akan membahas tentang perjalanan dari gugatan cerai tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa Mbak Imbong menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan tertanggal pada 8 Oktober 2024, dan ini juga sudah disampaikan oleh Mbak Imbong dan juga pengacaranya melalui konferensi pers. Namun tidak ada salahnya jika saya mengulang kembali kronologi tersebut. Jangan lupa jika Anda senang, silahkan like, komen, dan subscribe. Sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari seorang ustadz ya, dari Muh Rifki Zulkifli. Ini adalah seorang praktisi dan juga akademisi tentang hukum Islam ya. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baiti jannati, rumahku surgaku." Sepantasnya lah rumah tangga itu merupakan miniatur surga di dunia. Karena dari rumah tangga ini muncul kebaikan-kebaikan, muncul kebahagiaan. Home sweet home, baiti jannati, charity begin at home. Akan tetapi banyak sekali rumah tangga yang tidak menghasilkan kebahagiaan. Justru rumah tangga tak ubahnya seperti neraka. Walaupun dalam rumah tangganya itu tersedia berbagai macam hal. Kenikmatan tersedia di sana sini. AC di setiap ruangan. Di kamar ada AC. Di ruang tamu ada AC. Di ruang keluarga ada AC. Bahkan di WC pun juga ada AC. Tapi ternyata yang dirasakannya itu panas, gersang, bak di gurun pasir. Rumah tangga tidak menghasilkan kebahagiaan. Kenapa? Karena di antara kita banyak yang tidak tahu apa modal untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan belum tentu lahir dari harta yang banyak. Kebahagiaan belum tentu lahir dari pasangan yang cantik, molek, penuh dengan pesona. Tapi kebahagiaan itu datangnya dari hati. Maka untuk menciptakan satu kebahagiaan bagi setiap muslim, mukmin, pertama wajib menghadirkan dalam dirinya itu syukur. Ya, itu tadi dari seorang ustadz ya, seorang ya kalau saya katakan seorang ilmiah ya dari syariat Islam. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya pendaftaran gugatan perceraian Mbak Imbong ke Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan didaftar secara online tanggal 7 Oktober 2024 dan diterima pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan nomor perkara ya. Gugatan adalah 3477 PDT G itu gugatan ya 2024 PAJS tanggal 8 Oktober 2024. Dan setelah mengajukan gugatan cerai, Mbak Imbong didampingi oleh pengacaranya Fahmi Bahmid mengadakan konferensi pers yang menjelaskan alasannya mengapa menggugat cerai. Dalam konferensi pers tersebut, Mbak Imbong mengaku
dikhianati oleh Paula Verhoeven, istrinya, dan juga teman dekatnya. Ya. Kemudian ya di sidang perdana, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2024, ini sidang perdana ini mungkin ya seperti biasa pada sidang-sidang yang lain, yaitu pemeriksaan perkara, mulai dari identitas penggugat, kemudian identitas tergugat dan sebagainya. Namun dalam sidang perdana tersebut nampak begitu jelas ya bahwa Baim Bong skeptis ya, artinya menjaga jarak dan tidak menyapa Paula Verhoeven di ruang sidang, seperti nggak kenal gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu semua ini ya. Itu pada saat sidang perdana ya. Kemudian setelah sidang perdana itu dilakukan upaya-upaya mediasi. Namun kita tidak tahu ya mediasinya seperti apa, tapi saya mendengar berita, mendengar kabar, mendapatkan informasi bahwa mediasi tidak tercapai gitu ya, tidak tercapai. Saya sampaikan bahwa Paula Verhoeven, Baim Bong menikah tanggal 22 November 2018 dan dikaruniai 2 orang anak yang lahir pada tahun 2019 ya, Kiano, dan 2021 itu Kinzo. Nah, perjalanan daripada sidang ini nampak kontroversi ketika Baim Bong ya pada tanggal 8 Oktober 2024 itu menggelar konferensi pers ya. Karena di sana diceritakan begitu gamblang persoalan yang dialami oleh Baim Bong ya. Ya nampaknya pada saat itu ya Baim Bong nampak seperti menangis gitu ya. Namun setelah menangis katanya ada pesta lagi, pesta kesuksesan film. Jadi antara ini dengan ini, antara menangis pada saat konferensi pers dan happy pada saat pada acaranya bersamaan. Oke, saya ingin membacakan ini ya. Artis peran Baim Bong buka suara ihwal keputusannya menggugat cerai Paula Verhoeven. Baim Bong menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2024. Dalam keterangan pers yang disampaikan Baim Bong di Bintaro, Jakarta Selatan, bapak 2 anak ini menjelaskan alasannya menggugat cerai Paula Verhoeven. Sebelum memberikan penjelasan, Baim Bong menghela nafas terlebih dahulu, menggambarkan hal berat yang ia sedang alami. Seru Baim Bong sembari menunjukkan ekspresi kecewa. Baim Bong mengaku tak menyangka dirinya berada di momen seperti saat ini. Dalam beberapa waktu belakangan, Baim Bong memang sengaja menghindar karena belum siap menjelaskan apa yang sedang terjadi di rumah tangganya dengan Paula Verhoeven. Saya sebenarnya nggak menyangka ada momen ini. Saya sebenarnya menghindari, maaf sebelumnya saya sempat menghindar buat menjawab, kata Baim Bong. Baim Bong menjelaskan dirinya mengakui tengah berada di posisi yang tak mudah. Baim Bong mengaku telah dikhianati oleh teman dekatnya dan Paula Verhoeven yang telah menjadi istrinya selama 6 tahun. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya dibilang memang dikhianati oleh 2 orang dekat saya. Yang perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri.
Mbak Imbong mengaku sudah memaafkan kejadian pertama, tetapi dugaan selingkuh Paula Verhoeven kembali terjadi saat melihat ada telepon ke handphone istrinya. Sebenarnya pas kejadian hari pertama itu saya sudah memaafkan dengan cara saya dan saya nggak menyangka saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti dengan pihak wanita, ucap Mbak Imbong. Diketahui gugatan Mbak Imbong terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani dan termohon Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven. Sementara permohonan talak cerai Mbak Imbong terregister dengan nomor 3477 PDTG 2024 PAJS per tanggal 8 Oktober 2024. Selama 6 tahun menikah, Mbak Imbong dan Paula dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama lahir pada Desember 2019 dan anak kedua lahir pada Oktober 2021. Dan sidang perdana digelar pada 23 Oktober 2024. Ini tadi sudah saya sampaikan, ya. Nah, setelah konferensi pers tersebut, teman-teman, terus ada konferensi pers lanjutan, ya yang dilaksanakan oleh sang pengacara Fahmi Bahmid. Dalam beberapa kesempatan dia menyampaikan tentang kronologi dan juga sasaran atau target gugatan cerai, yaitu gugatan cerai dan permohonan tuntutan hak asuh anak. Bagaimana dengan harta gonogini? Ternyata harta gonogini tidak dicantumkan dalam gugatan cerai tersebut. Nah, terus berkembang. Pada sidang pertama sudah saya ceritakan tadi, kemudian sidang kedua juga dihadiri Paula Verhoeven. Kemudian sidang ketiga, sidang ketiga akhirnya Paula Verhoeven setelah sidang akhirnya Paula Verhoeven menyampaikan pernyataan, yang mana pernyataan tersebut membantah semua tuduhan, yaitu Paula mengatakan apa yang dituduhkan, apa yang dinarasikan itu semua tidak benar. Artinya Paula menyanggah bahwa Mbak Imbong menggugat cerai karena perselingkuhan. Paula Verhoeven mengatakan itu semua tidak benar. Oke, sidang terus berjalan Pada saat itu Paula Verhoeven hadir, kemudian akhirnya diwakili pada sidang berikutnya, tidak hadir, diwakili oleh sang pengacara. Oke, terakhir saya mengatakan bahwa Paula Verhoeven setelah keluar sidang nampak menangis, sedih, dan tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Dalam konferensi pers, sang pengacara Paula mengatakan bahwa bukti yang diajukan berjumlah 43, rata-rata adalah video yang katanya sudah diedit, sehingga sang pengacara mempermasalahkan persoalan bukti yang diajukan oleh pihak Mbak Imbong karena diperoleh tidak secara legal dan tidak secara utuh. Artinya ada proses editing. Hakim juga pasti akan menilai mana bukti yang real, akurat, dan faktual dalam proses persidangan nantinya.
pihak pengacara Paula menyampaikan itu tidak sah karena diperoleh dari cara-cara legal. Ternyata belakangan diketahui bahwa bukti-bukti yang dimaksud adalah berasal dari handphone Paula Verhoeven. Sehingga sampai saat ini Paula Verhoeven agak waspada ya terkait hal-hal yang terkait dengan privasi dirinya. Memang agak berat ya ketika dokumen-dokumen pribadi yang ada di milik pribadi kita kemudian bisa diambil secara legal dan justru dijadikan barang bukti. Dari 43 bukti proses persidangan, ya saya pikir kalau 43 bukti itu sudah mengerikan karena akan membuktikan satu peristiwa, yaitu peristiwa perselingkuhan. Namun sampai saat ini publik masih meragukan dan tidak percaya bahwa Paula Verhoeven yang dituduh selingkuh itu. Paula Verhoeven dituding selingkuh oleh suaminya. Namun publik di seluruh Indonesia ini tidak percaya. Tidak percaya. Justru balik fakta. Justru Baim Wong lah yang hobinya selingkuh. Karena banyak tayangan-tayangan yang terkait dengan kemesraan dan lain-lain dengan wanita lain. Nah, terus berkembang proses gugatan cerai ini, Fahmi Bahmid menyikapi apa yang disampaikan oleh Paula Verhoeven terkait dengan sanggahan bahwa dirinya selingkuh. Dia mengatakan bahwa itu tidak benar. Namun Fahmi Bahmid lagi-lagi secara kontroversial menjelaskan bahwa itu pernyataan sah-sah saja dan saya hanya tertawa atau Baim Wong hanya tertawa. Itu pernyataan Paula Verhoeven ya, maksudnya mungkin salah sekolahnya salah katanya. Apapun hubungannya dengan pernyataan Paula, yang jelas ada pernyataan seperti itu. Dan bahkan Fahmi Bahmid juga menyatakan bahwa anak-anak Baim Wong dan juga Paula Verhoeven lebih nyaman pada bapaknya. Sehingga itulah alasannya mengapa menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak. Waktu berlalu, banyak dari kalangan artis yang sudah empati terhadap apa yang dialami oleh Paula Verhoeven. Termasuk yang terakhir adalah Deddy Corbuzier. Ketika Paula Verhoeven tampil dalam podcast Close the Door ya. Dalam pernyataan tersebut, Deddy Corbuzier sangat prihatin dan memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven. Di sela-sela gugatan cerai dan proses yang berlangsung, Paula semakin kuat terus menjalankan aktivitasnya di berbagai event ya, dan tidak sedikit pun nampak canggung. Bahkan dalam sebuah acara Paula Verhoeven nampaknya bersama geng cendol dan juga seorang pejabat negara, Raffi Ahmad, memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven. Sidang berjalan. Terakhir ada berita bahwa sebagaimana pernyataan dari Fahmi Bahmid,
sang pengacara dan juga Mbak Imbong, ada tambahan bukti baru, yaitu jumlah bukti yang diserahkan kepada hakim saat ini telah berjumlah 71 bukti untuk membuktikan Paula Verhoeven berselingkuh. 71 bukti. Ya, kalau saya boleh berpendapat, bukti yang diajukan ini sangat-sangat over dan melebihi kasus-kasus yang sama dari orang-orang lain, ya. Bahkan melebihi kasus tindak pidana korupsi maupun tindak pidana terorisme dengan begitu banyak bukti. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, teman-teman. Pihak Mbak Imbong berencana menghadirkan 10 saksi. 10 saksi yang akan dihadirkan dalam proses pembuktian. Tidak hanya itu, ada juga rencana untuk menghadirkan 3 ahli ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, saya pribadi berpendapat bahwa inilah permasalahan gugatan cerai yang paling heboh tahun 2024. Dan bukannya mengundang simpati, namun begitu banyak ya para netizen, publik Indonesia bahkan di mancanegara, apa yang dilakukan oleh Mbak Imbong ini nampak ingin sekali menghancurkan karir daripada Paula Verhoeven. Alih-alih merasa masih ada cinta dan kasih sayang terhadap Paula, ternyata itu semua tidak ada. Ini bukti bahwa Mbak Imbong ingin menjatuhkan nama besar Paula Verhoeven yang seorang supermodel Indonesia. Dengan 71 bukti itu justru mendapatkan cibiran dari berbagai khalayak, termasuk para netizen, warga masyarakat Indonesia. Apa maksud dan tujuan Mbak Imbong menghadirkan 71 bukti? Tak lain dan tak bukan, ya ini pendapat daripada netizen, hanyalah ingin menghancurkan Paula Verhoeven. Di sini juga saya bingung ya, pusing ya. Mengapa seorang Mbak Imbong yang pernah diberikan predikat sebagai orang baik, justru terhadap istrinya atau katakanlah mantan istrinya sekecil itu ingin menjatuhkan harkat dan martabat wanita, ingin menjatuhkan nama baik Paula Verhoeven. Namun saya mengatakan bahwa saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Imbong dengan menghadirkan 71 bukti dengan harapan ingin meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi perselingkuhan. Namun saya berpendapat bukan meyakinkan hakim dengan bukti yang sebanyak itu, karena hakim tidak butuh bukti dengan angka-angka, dengan kuantitas. Namun hakim dalam memutuskan perkara dengan dasar keyakinan hakim hanya membutuhkan bukti-bukti yang berkualitas, tidak pada kuantitas. Saya mengatakan
ini adalah bentuk kepanikan Baim Wong dalam pembuktian. Mengapa? Begini teman-teman. Dalam sebuah perkara tidak perlu banyak bukti. Ketika satu bukti atau dua bukti didukung dengan bukti-bukti yang lain yang saling berkaitan akan memberikan keyakinan pada hakim. Tetapi nampaknya tidak begitu yang dilakukan oleh pihak Baim Wong. Ini bentuk keraguan. Dengan 43 bukti masih ragu, kemudian ditambah lagi menjadi 71 bukti masih ragu, kemudian menghadirkan 10 saksi dan juga ahli. Ini bukannya ingin membuktikan adanya perselingkuhan, namun ini justru membuktikan adanya keraguan-raguan dalam cara meyakinkan hakim. Kita lanjut lagi. Dalam persidangan terakhir nampak jelas ya proses sidang hanya menyerahkan bukti. Kemudian setelah menyerahkan bukti, Baim Wong dan juga pengacara mengadakan konferensi pers yang di sana mengatakan bahwa bukti yang diajukan menjadi 71, Baim Wong tidak ingin rujuk, Baim Wong ingin bercerai, dan mengenai anak lebih nyaman di bapaknya, silahkan hakim atau pengacara melihat sendiri. Dan hal itu saya sudah tanggapi bahwa anak saat ini memang nyaman karena begitu banyak lingkungan, ada yang menjaganya, ada permainannya, ada. Namun itu semua adalah salah satu cara Baim, tanda kutip ya, meracuni anaknya sendiri dengan berbagai permainan, berbagai makanan, berbagai fasilitas-fasilitas lain yang justru itu ingin menampilkan bahwa anak yang ada saat ini nyaman bersamanya. Namun saya berpendapat dalam kompilasi hukum Islam, anak usia 12 tahun ke bawah hak asuhnya ada pada ibunya. Mengapa? Karena anak-anak seusia itu belum mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan inilah cara Baim Wong melihat bahwa kenyamanan itu ada pada situasi saat ini ya. Anak-anak nyaman bersamanya karena banyaknya fasilitas permainan. Namun saya mengatakan bahwa itu semua tidak diperlukan ketika peraturan perundangan yang mengatakan bahwa anak usia di bawah 12 tahun itu wajib hukumnya untuk diasuh oleh ibunya. Oke. Dengan 71 bukti yang disiapkan dan juga 10 saksi yang disiapkan dan tambah lagi 3 ahli yang disiapkan, saya yakin dan percaya itu semua pendapat ini belum tentu meyakinkan hakim. Saya sudah katakan tadi bahwa itu adalah bentuk keraguan-raguan, bentuk ketidakyakinan, dan bentuk kepanikan. Saya pribadi masih percaya apa yang disampaikan oleh Paula Verhoeven ketika Paula menyatakan bahwa narasi yang dibangun semua itu tidak benar dan
Allah yang tahu, Tuhan yang tahu. Begitu kata Paula Verhoeven. Kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa anak di bawah 12 tahun akan jatuh pada ibunya. Kesimpulannya adalah ketika tudingan perselingkuhan itu tidak dapat dibuktikan, maka apa yang disampaikan Mbak Imbong semua itu fitnah. Semua itu mencemarkan nama baik Paula Verhoeven. Persoalan perceraian karena sudah terjadi talak, maka gugatan cerai akan dikabulkan. Namun alasan terkait perceraian tidak dapat dibuktikan. Terkait dengan hak asuh anak, pasti hakim akan berpedoman kepada kompilasi hukum Islam. Tidak ada yang lain, yaitu menjatuhkan pilihan hak asuh anak diberikan kepada Paula Verhoeven. Bahkan sampai saat ini nih, Paula Verhoeven tidak begitu tidak begitu memperhatikan lagi ya proses perceraian. Dan apabila nantinya hakim memutuskan lain di luar ketentuan perundang-undangan atau kompilasi hukum Islam ini, saya menduga ada sesuatu tanda kutip yang telah terjadi terkait dengan perubahan atau pengaruh putusan keyakinan hakim. Bisa saja. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Tamat. Terima kasih.